ya tentang transfer. Kita mulai Italia dulu, Mas. Sudah gimana perkembangan di Italia? Apa kabar? Iya, kalau kita bandingkan di Inggris ya, yang kemarin udah gemebiar gitu dengan perekrutan Erling Haaland oleh Manchester City dan Darwin Núñez oleh Liverpool. Memang di Italia agak seperti biasa, memang agak lambat nih Mas Daniel dan Sahabat Sonora. Tapi kayaknya sudah dibuka nih, tirainya sudah dibuka oleh peresmian Romelu Lukaku yang kembali ke Inter Milan. Nah, ini mudah-mudahan bisa memicu penglaris lah buat bursa transfer Liga Italia. Karena gini Mas Daniel dan Sahabat Sonora, kebetulan kan pre-seasonnya klub-klub Italia ini rata-rata sudah dimulai di awal Juli. Kayak misalnya 3 besar aja deh, yang tiga tim paling top di Italia, Juventus, AC Milan dan Inter Milan. Juventus dan AC Milan itu udah mulai pre-season tanggal 4 Juli. Kemudian Inter Milan di tanggal 6. Kemudian kalau kita lihat Liga Italia akan dimulai tanggal 13 Agustus. Artinya tinggal 1,5 bulan nih dari kompetisi dimulai. Dan akan lebih baik kalau klub itu secepatnya mengamankan perekrutan mereka sih. Pemain-pemain baru mereka harus bergabung secepatnya sebaik mungkin di pre-season. Jadi mereka sempat punya adaptasi dengan teman-teman setim yang baru, dengan cara kerja klub yang baru dari dibandingkan dengan klub lama mereka. Jadi semakin cepatnya semakin baik. Makanya ini hitung-hitungannya mudah-mudahan sih mulai besok ya, mulai pergantian bulan ini sudah semakin aktif lagi nih klub-klub Liga Italia untuk melakukan pengejaran dan perekrutan pemain mereka. Dimulai mungkin oleh perekrutan Romelu Lukaku tadi oleh Inter Milan. Inter Milan juga kayaknya sih nggak akan berhenti dengan Romelu Lukaku karena mereka juga masih dihubung-hubungkan dengan beberapa nama lain ya. Begitu juga dengan AC Milan dan Juventus yang rumor-rumornya nih masih ada banyak nih pemain-pemain yang mungkin akan mereka dapatkan gitu ya, mereka kejar gitu ya. Oke. Si Lukaku sendiri ini bahasanya dipinjam dari Chelsea satu musim, gimana sih maksudnya dipinjam gitu? Iya, kalau status pinjaman memang ya cuma dipinjam, jadi dia statusnya sebetulnya masih pemain milik Chelsea. Ya. Tapi dia musim depan karena dipinjam setahun berarti ya selama setahun ke depan dia akan bermain di Inter Milan. Itu nanti biasanya ada kesepakatan ininya, biaya peminjaman. Jadi nggak gratis sih biasanya ya kalau peminjaman. Ada biaya pinjam. Kemudian soal siapa yang bayar gajinya, apakah dibagi antara dua klub atau Inter Milan yang bayar atau tetap Chelsea yang bayar, itu juga pasti ada negosiasinya gitu. Tapi yang jelas sih ya karena statusnya pinjaman, Romelu Lukaku ya musim depan selama setahun akan membela Inter Milan, klub yang kebetulan memang dia perkuat sebelum dia pindah ke Chelsea kemarin ya. Jadi ini bolak-balik nih si Lukaku. Jadi dari sukses di Inter Milan waktu mereka menjadi juara di musim 2020-2021, dia pindah ke Chelsea. Karena kan Lukaku ini dulu pernah di Chelsea nih waktu masih muda nih Mas Daniel dan Sahabat Sonora. Tapi waktu itu dia beranggapan dia masih muda, masih hijau gitu ya, masih gagal, tapi dia merasa masih bisa lebih baik gitu. Dan setelah dia semakin matang dengan usia yang semakin matang, apalagi kemarin di Inter Milan juga sangat sukses gitu ya, mencetak banyak gol dan menjadi juara, dia percaya diri nih bisa sukses di Chelsea. Tapi sayangnya memang tidak bisa dikatakan sukses ya di Chelsea kemarin, sehingga kayaknya sih udah nggak nyaman nih si Lukaku nih di Chelsea, dan akhirnya dia mungkin menyadari bahwa Inter Milan adalah pilihan terbaik buat dia gitu, karena dia selama 2 musim di Inter Milan luar biasa penampilannya waktu ditangani Antonio Conte, mencetak banyak gol, kemudian dia menjadi salah satu striker terbaik lah di Liga Italia. Dan tentunya sekarang dengan kembali ke Inter Milan, Lukaku akan berharap dia tampil seperti itu lagi ya, dan Sahabat Sonora. Dengan sejarah yang baik bersama dengan Inter Milan, apa alasan hanya dipinjam? Mungkin harganya terlalu mahal ya. Harganya kalau misalnya dibeli balik langsung itu akan terlalu mahal. Jadi Inter Milan ini sebuah transaksi yang biasa sih ya, Mas Daniel dan Sahabat Sonora. Jadi sebuah klub akan ya istilahnya cari aman karena dia nggak tahu nih nanti pemain ini akan sukses atau enggak gitu. Jadi lebih baik dipinjam dulu, tapi ada opsi biasanya. Opsi pembelian permanen di akhir musim, atau opsi bukan opsi lagi tapi kewajiban membeli permanen, itu juga ada dalam kesepakatan peminjaman pemain gitu ya.
Sedangkan bagi Chelsea sendiri juga ini ya mungkin mereka kehilangan pemain gitu, tapi ya mereka itu tadi yang saya bilang, mungkin beban gaji mereka akan berkurang gitu. Karena gajinya Lukaku mungkin akan sebagian atau bahkan semuanya akan dibayar oleh Inter Milan. Jadi sedikit mengurangi beban juga buat Chelsea. Apalagi pemain ini ya musim kemarin tidak terlalu sukses. Chelsea juga mungkin berpikir mereka ingin mencoba pemain lain gitu, merekrut pemain lain gitu ya. Jadi ini biasanya sih kalau udah peminjaman itu sama-sama untung lah. Klub yang dituju juga untung, klub yang tinggal juga nggak terlalu kehilangan. Selain Lukaku, Mas Fit, nama-nama besar yang sedang diperebutkan di 3 besar deh di klub-klub atas siapa aja? Ya yang menarik mungkin Inter ya. Inter saya bilang tadi masih belum berhenti dengan Lukaku karena Inter Milan ini sudah sebelum Lukaku dia sudah punya merekrut Hendrik Mkhitaryan. Kemudian sudah mendatangkan kiper baru dari Ajax Amsterdam, Andre Onana. Kemudian yang menghebohkan tuh kalau mereka jadi mengejar Paulo Dybala, mantan penyerangnya Juventus. Ini akan membentuk Trisula yang katanya sih salah satu yang paling maut lah di Eropa ya. Lukaku, Lautaro Martinez yang sudah bagus banget ya kemarin, sudah semakin matang musim kemarin walaupun Inter Milan gagal menjadi juara, tapi dia bisa mencetak banyak gol. Dan Dybala, Lautaro, Dybala dan Lukaku ini trio yang bisa bikin pusing nih tim-tim lain nanti di Liga Italia. Tapi belum tahu nih apakah Dybala benar-benar akan bergabung ke Inter Milan atau enggak. Tapi sih cukup kuat ya rumornya Dybala ini akan pindah ke Inter Milan karena dia sudah resmi bukan pemain Juventus lagi karena kontraknya sudah habis, tidak diperpanjang lagi. Juventus sudah merelakan melepas Dybala, tinggal nanti Dybala mau pilih kemana. Ada rumor yang bilang dia berat ke Inter, tapi juga ada yang bilang mungkin ke Juventus atau beberapa klub di Spanyol dan Inggris juga membidik gitu ya Dybala ini. Kalau pemain gratisan kan banyak lah peminatnya, apalagi Dybala gitu. Ini pemain yang sudah membuktikan kualitasnya selama di Juventus dan rasanya siapapun yang mendapatkan Dybala ya kekuatannya pasti akan nambah gitu ya. AC Milan apa kabar? Nah, kalau AC Milan setelah jeda sepertinya bakal panjang ini AC Milan ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.